Selamat pagi mahasiswa sekalian. Selamat pagi Mas Cahyo Nugroho. Baik, sambil menunggu mahasiswa yang lain, saya awali gambaran umum ya. Jadi kita sudah belajar mengetahui atau menentukan ya daya motor, daya inverter, daya apalagi yang lain kemarin tuh. Nah sekarang yang umum sekali di sekitar kita itu amplifier ya. Jadi karena kita mata kuliahnya alat ukur, tentunya kita menjadi ingin tahu eh, daya eh, berapa daya amplifier yang kita punya ya. Hampir semua saya kan mahasiswa sekalian eh, ngerti amplifier ya, pasti di rumah ada lah maksud saya gitu ya. Tentunya kita juga ingin tahu berapa sih daya amplifier di rumah kita. Kalau kita lihat di apa packagingnya ya pasti sudah kelihatan ya, bisa dibaca maksud saya. Coba ini saya tampilkan slide berikutnya ya. Nah ini, kalau dilihat dari packagingnya atau dusnya ya pasti kelihatan nih. 55 watt kali 2 berarti LR ya. Stereo itu kan left right. Left right itu berarti dua channel. Kiri 55, ini karena kali 2 berarti kiri 55, kanan 55 watt. Tulisannya begitu ya, tapi tentunya karena kita belajar alat ukur ya, tentunya ilmu instrumentasi atau ilmu pengetahuan tentang instrumentasi ingin kita kembangkan ya. Kalau diukur berapa, nah, kan itu kan. Ya ada apa-apa sih, kita percaya sama penjualnya itu tidak apa-apa, karena di eh, perusahaan atau industri yang merakit perangkat ini juga pasti telah diukur juga sih. Cuman karena bidang pengetahuan yang kita pelajari itu alat ukur, kan kita menjadi penasaran ini berapa watt yang kita punya ini. Coba kita lanjutkan materinya. Nanti kita bahas konsep amplifier dulu ya. Lalu kita eksperimen dengan rangkaian sederhana seperti yang biasa kita lakukan ya. Baik, kita konsepnya dulu. Jadi sebelum kita mengukur atau melakukan instrumentasi, kita harus tahu konsepnya ya. Yang diukur yang apa, lalu caranya gimana, itu harus tahu dulu ya. Karena instrumentasi itu sebagai media kita yang mengolah ya. Baik, kita mulai dari daya listrik dan rumus menghitungnya. Sumber energi seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Nah ini yang kita manfaatkan ini ya. Jadi amplifier kita nanti kita kasih beban. Ya, beban itu apa ya? Kayak kalau amplifier ya speaker, itu beban. Ya, kalau bukan amplifier mungkin listrik di rumah ada lampu, nah lampu itu beban ya. Jadi sebuah perangkat yang akan menyerap daya listrik. Nah nanti begitu dia serap, nah kita ukur arusnya berapa, tegangannya berapa, nanti ketemu berapa watt.
Nah, ini konsekuensi dari bidang ilmu kita, instrumentasi ya, pengukuran. Saya lanjutkan lagi, daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Ya, jadi kalau lampu itu daya besar, otomatis daya serap listriknya juga besar, maka energi yang diwujudkan dalam bentuk sinar, ya, karena lampu itu merubah listrik menjadi sinar, maka jadi terang. Ya, wattnya besar maka semakin terang, wattnya kecil ya semakin redup. Nah, jadi makanya kalau kita beli lampu ya diperhatikan dulu, ini lampu ini mau taruh di mana gitu ya. Kalau di teras karena halamannya luas ya wattnya besar, tapi kalau misalkan di kamar mandi ini kan kecil ya wattnya kecil. Jangan dibalik ya, teras ruangannya luas, Anda kasih buat kecil, ya tidak kelihatan, ya redup, malah gelap, terasnya gelap ya. Lalu kita mesti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau teras halamannya luas, wattnya besar. Nah, yang ruangan kecil ya dikasih watt kecil itu sudah cukup terang ya. Jadi watt kecil untuk kamar mandi itu membuat kamar mandi sudah cukup terang. Lalu watt besar untuk teras, maka membuat teras rumah kita jadi terang. Jadi memang sesuai kebutuhan ya. Lalu kalau kita berhubungan dengan amplifier, nah gini ya kira-kira. Speaker menyerap arus amplifier yang diterimanya dan mengubahnya menjadi suara. Nah ini. Jadi konsep amplifier itu semakin nyaring semakin besar dayanya. Jadi kalau Anda ingin daya besar itu karena, atau dibalik, kita ingin suara nyaring itu maka kita butuh amplifier daya besar. Ya, kita harus paham itu ya, jangan sampai kita ingin amplifier nyaring tapi cari daya yang kecil ya tidak bakalan nyaring gitu ya. Jadi suara keras atau suara nyaring itu karena dayanya besar. Makanya kadang-kadang kalau Anda perhatikan di sekitar Anda yang mungkin sedang punya acara ya, itu sampai membawa genset sendiri karena memang dayanya besar. Jadi kalau mengandalkan listrik tuan rumah, wah itu bisa nggak kuat ya, arusnya kurang, listriknya bisa anjlok gitu ya. Jadi biasanya penyedia jasa amplifier itu bawa genset sendiri. Kayak memang dayanya besar ya, untuk membuat atau menghidupkan amplifier dengan suara yang nyaring, yang suara yang keras itu dayanya besar. Listriknya yang besar gitu ya maksud saya. Karena suara nyaring identik dengan daya besar, identik dengan listrik yang besar. Makanya kadang-kadang kalau Anda amati ya, penyedia jasa amplifier itu di sebuah acara pernikahan misalkan, itu pasti bawa genset sendiri. Kemudian kalau kita sudah tahu konsep-konsep daya pada lampu, pada amplifier gitu ya, kita sudah sedikit memahami kalau mengukur daya ya otomatis instrumennya nggak jauh dari tegangan dan arus ya memang ya. Jadi di sini rumusnya daya sama dengan tegangan kali arus, atau daya sama dengan arus kuadrat kali hambatan ya. Kemudian bisa juga ini daya sama dengan tegangan kuadrat dibagi hambatan ya. Yang jelas nanti saya menggunakan speaker ya, karena amplifier itu cenderungnya bebannya atau media outputnya itu pada speaker, maka acuannya adalah speaker. Lalu kemungkinan kita pakai rumus yang terakhir ini, V kuadrat dibagi R, karena nanti kita pakai osiloskop untuk mengukur tegangan output ya. Tegangan output dari amplifier itu bukan tegangan suplai ya, tapi tegangan sinyal outputnya itu berapa volt. Nah, itu kita pakai osiloskop, nanti kita kuadratkan dibagi hambatan speaker. Nah, jadi kita punya konsep-konsep dulu ya, memahami dulu
cara ngitungnya bagaimana itu lebih dulu, baru kita mengarah ke pengukuran atau instrumentasi daya amplifier. Masing-masing simbol ini PVI ini adalah P adalah daya output amplifier dengan satuan watt ya. Kemudian V tegangan output amplifier dengan satuan volt. Lalu I arus output amplifier dengan satuan ampere, R hambatan dengan satuan ohm. Nah, nanti kita pakai tegangan sama hambatan mungkin. Ya sesuai kebutuhan ya. Kalau lebih mudah yang mana gitu ya, karena bebannya kita speaker ya kita pakai yang menggunakan rumus yang menggunakan hambatan ya, yang memanfaatkan atau menggunakan nilai-nilai yang berhubungan dengan hambatan. Baik, kita lanjutkan konsep-konsepnya dulu. Ini penguat yang biasa kita temui ya. Jadi ada penguat non-inverting dan inverting. Ya, ini kita pahami dulu konsep-konsepnya ya. Jadi non-inverting adalah penguat sinyal dengan karakteristik dasar sinyal output yang dikuatkan memiliki fasa yang sama dengan sinyal input. Ya. Oh, ini inverting ya. Inverting itu memiliki fasa yang mestinya ini tidak sama ini ya. Karena inverting. Coba saya lanjutkan. Nanti kalau non inverting yang sama, kalau inverting itu tidak sama. Coba satunya lagi. Oh, ini penguat inverting ya. Adalah penguat op-amp sebagai penguat sinyal di mana sinyal outputnya berbalik fasa 180 derajat dari sinyal input. Berarti yang tadi itu inputnya mestinya positif ya. Non inverting, yang ini memang benar, ini inputnya negatif. Jadi tadi simbol amplifiernya yang disesuaikan. Jadi kalau inverting itu intinya adalah dibalik fasa. Fasanya berbalik 180 derajat. Kalau non inverting tidak tidak berbalik fasa. Nanti yang saya gunakan inverting supaya Anda tahu apa yang dimaksud dengan berbalik fasa 180 derajat. Nanti amplifiernya ini yang saya gunakan. Apa sih fasa itu ya? Kenapa harus dikatakan berbalik fasa 180 derajat? Nanti saya tunjukkan dalam sebuah rangkaian op-amp inverting sederhana. Kemudian penguatan ya, di sini ada perbandingan antara RF dan Rin. RF itu di sini R feedback namanya. Output balik lagi ke input. Nah, ini namanya feedback. Ini yang menentukan penguatan. Jadi RF dibanding Rin. Ini R input, ini R feedback. Nanti kita juga eksperimen apa pengaruh R feedback bila dirubah terhadap outputnya ya. Ya, jadi kalau misalkan kita tampilkan rangkaiannya, kita melihat pengaruh R feedbacknya ya. Coba ini saya tampilkan dulu rangkaian sederhana. Nah, ini rangkaian sederhananya. Ini kalau saya perbesar, ya di sini ada amplifier op-amp ya. Inputnya inverting. Kalau Anda lihat ini, coba saya perbesar. Nah, ini inputnya inverting atau negatif. Jadi ada ini R input, ini RF atau R feedback. Anda perhatikan di sini R inputnya 100, R feedbacknya 500. Besar penguatan adalah 500 dibagi 100 atau 5 kali. Nah, kebetulan ini inputnya saya kasih audio generator ya, atau sinyal AC. Ya, di sini 10 Hz ya.
10 Hz ini sebagai input op amp kita atau amplifier inverting kita. Lalu inputnya ini saya ukur pakai osiloskop. Nah ini. Nah ini ya. Ini saya atur inputnya itu ini kalau 0 sampai 3 ya. Ini kotaknya 1 2 3 4 5 berarti 6 ya. Ini 6. Satu kotaknya ini 0,6 ya. Sehingga kalau dua kotak berarti 1,2 lah ya. Sekitar 1,2 volt ya. Karena ini AC berarti 1,2 volt AC. Nah, outputnya coba ini outputnya. Nah, ini outputnya saya masukkan ke buffer namanya. Jadi masuk ke non inverting yang mana tidak merubah bentuk apapun. Nah, ini kalau Anda lihat outputnya besar ya. Jadi berapa ini? Ini coba saya pause saja. Nah, ini ya. Berapa ini? 1 2 3 4 5 6. 6 kali 6 3, 3, nah, ini gini ngitungnya. Ini kan 0,6 1,2 1,8. Jadi 1,8 volt AC ya. Jadi bukan ngitung dari ujung ke ujung ya. Jadi kalau diukur ini kan 0 sampai 3. Ini satu kotaknya tadi 0,6 ya, karena 0 sampai 3 ini terdapat 5 kotak, berarti satu kotaknya 0,6. Nah, ini 1 2 3 berarti 3 kali 0,6 1,8. Ya. Jadi terlihat di sini inputnya satu kotak 0,6 ya. Bahkan ini kurang dari 0,6. Lalu anggap aja separuh tadi ya. Lalu outputnya ini 3 kotak ya, 3 kotak ya, berarti 1,8 ya. Nah, ini diperkirakan inputnya ini kurang lebih ini separuh kotak, berarti 0,3 lah. Lalu outputnya sekitar 1,8, itu hampir sama dengan penguatan 5 kali ya, 5 kali dari hasil pembagian RF dibagi Rin ya. Jadi inputnya dikuatkan 5 kali. Nah, itu. Jadi di sini akhirnya air feedbacknya ini membuat inputnya ya, inputnya ini dikuatkan hampir 5 kali gitu ya. Jadi 0,3 kali 5 kan 1,5 ya, ya benar, sekitar 5 kali. Nah sekarang kalau kita coba, ini coba saya perbesar aja ini. Yang penting kita tahu itu rangkaian sudah saya tunjukkan. Nah ini. Nah ini saya perbesar. Nah ini kan air feedbacknya 500, air inputnya 100 ya. Coba air feedbacknya saya perkecil ya. Jadi saya samakan dengan air input coba. Ya, sama-sama 100 ya. Coba ini saya hidupkan. Nah, Anda perhatikan di sini, ini saya pause saja. Anda perhatikan di sini inputnya kurang lebih separuh kotak ya, itu 0,3. Outputnya juga begitu sama. Sekitar separuh dari satu kotak ya, 0,3. Karena apa? Karena air feedbacknya sama dengan air input. Nah ini kalau misalkan inputnya saya atur, nah ini kan ada volume ngatur input ya. Nah ini kan volumenya ini. Ini kalau saya naikkan,
Nah, ini saya naikkan. Coba ini saya play. Ini bisa mengatur input ini. Ya, ini inputnya kecil, inputnya besar ya. Nah, ini kalau kita lihat outputnya, input sama output ya. Input sama dengan output. Jadi tidak ada penguatan karena RF feedback sama dengan R input. Nah, sekarang coba kita kembalikan ke nilai awal ya. Ini saya kembalikan lagi ke 500. Intinya kita ingin menguatkan ya, karena fungsinya amplifier. Kalimatnya aja amplifier penguatnya. Ini kalau tidak ada penguatan ya percuma. Maka ini kita kasih air feedback yang lebih besar ya. Inputnya 100, output air feedbacknya 500, jadi ada penguatan. Coba ini kita jalankan. Nah, ini kalau Anda lihat inputnya sekitar ini coba saya pause saja ya. Inputnya sekitar 1 kotak atau 0,6, outputnya lebih besar ya. Jadi ya hampir 5 kali ya. Hampir 5 kali dari inputnya. Jadi disinilah fungsi amplifier itu menguatkan atau memperbesar input yang kecil menjadi output yang lebih besar lagi. Kemudian hal yang lain tadi yang berhubungan dengan fasa ya. Kalau Anda lihat di sini inputnya itu dimulai dari 90 derajat ya. Jadi naik dulu, kemudian 180, 270, lalu 360. Nah, kalau Anda lihat outputnya berlawanan, makanya ini Anda lihat di sini berlawanan ya. Dimulai dari 270, 360, 90 derajat, 180. Ya. Jadi ini namanya dimaksud inverting itu berbalik fasa. Jadi inputnya itu positif, negatif, nah outputnya negatif, positif, ya ini namanya berbalik fasa. Kalau kita menggunakan derajat, inputnya awalnya 90 derajat, outputnya awalnya malah 270 ya. Jadi istilahnya berbeda fasa itu gitu. Inputnya sinus, outputnya cosinus ya, dari awal, dari bawah. Nah, ini gambaran tentang amplifier ya. Coba kita lanjutkan materinya. Tadi di tengah-tengah belum selesai. Nah, ini amplifier sudah paham ya. Nah, ini tadi sudah saya praktekkan, inputnya kecil, outputnya besar. Dan input terhadap output ini tergantung feedback. Baik, kita lanjutkan. Nah, distorsi amplitudo pada amplifier. Distorsi amplitudo sinyal output pada sebuah amplifier dapat berupa terpotongnya sinyal output pada sisi puncak positif maupun puncak negatif atau keduanya. Nah, ini maksudnya gini, ada sinyal yang distorsi ya, pecah. Atau kalau didengar di speaker itu suaranya pecah ya. Jadi suaranya nggak enak didengar lah. Itu biasanya distorsi, suaranya pecah. Nah, pada dasarnya suatu amplifier dikatakan memiliki gelombang output yang distorsi apabila sinyal output memiliki bentuk tidak sesuai dengan sinyal inputnya. Distorsi amplitudo adalah cacatnya sinyal output yang dilihat dari sisi amplitudo sinyal output tersebut. Distorsi amplitudo pada suatu amplifier pada umumnya disebabkan oleh penguatan yang melebihi kapasitas. Jadi Anda kalau memainkan lagu volumenya terlalu besar, terus suaranya nggak enak didengar lah, itu mengalami distorsi. Jadi penguatan yang berlebihan, akhirnya sinyalnya menjadi terpotong. Nah, itu istilahnya distorsi. Kalau telinga kita mendengarnya itu suaranya kasar ya, kasar. Nah, ini saya lanjutkan materinya. Nah, distorsi amplitudo pada amplifier karena penguatan lebihan atau overdrive ini
akan menyebabkan sinyal output yang terpotong pada kedua sisi puncak gelombang positif dan negatif. Distorsi amplitudo dengan terpotongnya kedua sisi puncak gelombang negatif dan positif secara bersamaan ini disebut dengan istilah clipping distortion, potong ya. Jadi sinyalnya menjadi tidak tidak enak didengar ya. Clipping distortion pada suatu amplifier pada umumnya disebabkan oleh satu, setting faktor penguatan yang melebihi kapasitas tegangan sumber amplifier. Jadi tadi penguatan kan mengatur air feedback ya. Itu kalau terlalu besar juga nggak bagus, karena nanti penguatannya berlebihan, akhirnya distorsi. Lalu sinyal input yang terlalu besar, volumenya terlalu besar. Makanya kalau Anda dengarkan musik, volumenya jangan langsung maksimal, itu jangan. Jadi diatur volumenya sedemikian hingga enak didengar. Nah, intinya gitu ya. Jadi sehingga melebihi kapasitas tegangan sumber amplifier, bentuk output amplifier dengan clipping distortion. Jadi pertama penguatan yang terlalu besar ya, atau volume yang terlalu besar ya. Nah saya lanjutkan bentuk gelombangnya yang terpotong itu kayak apa, ini kayak ini. Jadi mestinya kan sinyalnya bagus, ini enak didengar. Begitu terpotong ya, baik positif maupun negatif, maka suaranya menjadi kasar ya. Jadi bentuk output amplifier dengan clipping distortion seperti ini. Gelombang output amplifier dengan clipping distortion dapat dihindari. Nah ini ya. Terus solusinya diapain gitu ya? Dengan menurunkan level tegangan sinyal input atau menurunkan faktor penguatan. Karena penguatan itu mempengaruhi, maka kita mengatur penguatannya, yaitu air feedbacknya diturunkan misalkan. Atau karena volume input mempengaruhi, ya kita turunkan volumenya. Nah ini coba kalau kita kembali ke rangkaian yang tadi ya, kayak ini coba saya hidupkan. Nah ini saya coba tampilannya saya perluas. Nah ini mungkin ya. Intinya saya tunjukkan bentuk output sama volume ya, volume. Ini volumenya tadi kan sudah dijelaskan. Bila inputnya terlalu besar akan membuat distorsi. Anda perhatikan bentuk input ya, lalu bentuk output. Kalau volumenya saya perbesar, nah ini kalau Anda lihat ini, coba Anda perhatikan outputnya ya. Coba ini saya pause saja. Nah ini inputnya bagus, tidak ada masalah. Tapi input berlebihan ini membuat penguatan juga berlebihan ya, sehingga menimbulkan distorsi. Ini distorsi itu ini. Jadi sinyal positif dan sinyal negatifnya kepotong karena inputnya terlalu besar. Nah makanya kalau misalkan Anda mainkan amplifier, volumenya jangan langsung besar ya, dimulai dari yang kecil dulu sehingga enak didengar. Begitu kita maksimalkan lalu distorsi, nah itu suaranya menjadi tidak enak didengar ya, pecah atau distorsi. Lewatkan speakernya juga membrannya akan menimbulkan suara yang enggak enak didengar juga ya. Jadi volumenya jangan besar, volumenya diatur sedemikian hingga outputnya, coba ini saya play lagi, volumenya diatur sedemikian hingga sinyalnya menjadi halus ya, seperti ini. Ini sinyalnya bagus nih. Coba ini saya pause lagi. Nah Anda lihat ini ya, inputnya diperkecil, nanti outputnya menjadi tidak distorsi. Ini diumpankan ke speaker pasti enak didengar ya. Nah biasanya orang itu volumenya diperbesar karena ingin nyaring ya tadi ke awal ya. Jadi kalau ingin nyaring, dayanya harus besar ya. Jadi Anda cari atau gunakan amplifier dengan daya besar, itu pasti nyaring. Nah biasanya itu daya kecil ya, lalu kita ingin suaranya nyaring dengan cara memperbesar volumenya maksimalkannya sudah.
distorsi yang kita dapatkan memang nyaring tapi tidak enak didengar. Jadi itu menjadi pilihan ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin nyaring ya cari amplifier dengan daya besar. Karena daya besar itu identik dengan suara nyaring gitu ya. Bukan berarti daya kecil suara nyaring itu nggak bisa, karena wujud dari suara nyaring itu karena dayanya besar. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini oscilloscope yang menunjukkan distorsi ya. Tadi sudah saya tunjukkan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke rangkaian seperti tadi, cuman kita gunakan untuk mengukur daya ya. Ini rangkaian yang sudah saya tunjukkan tadi ya. Ada amplifier, ini buffer ya, supaya bentuk sinyalnya stabil, karena amplifier kecil ini akan dibebani istilahnya speaker. Nah, ini karena yang kita gunakan speaker, kita butuh buffer. Nanti yang kita ukur tegangan outputnya, kita sudah siapkan oscilloscope untuk mengukur outputnya. Masalah resistor R itu kita mengacu ke nilai hambatan speaker. Biasanya speaker itu ada nilai hambatannya. Itu yang kita gunakan. Lalu inputnya kita kondisikan di sini 10 Hz ya. Ya ini yang penting ada nilai sehingga muncul gelombang output. Nah, ini yang kita akan ukur tegangannya ya. Jadi sinyal gelombangnya ini bisa saja frekuensi yang lebih tinggi. Cuman saya ingin kelihatan kalau ada gelombang gitu ya. Itu saya gunakan frekuensi rendah. Karena kalau ini saya setting 10 kilo misalkan, tidak muncul di munculnya cuma garis gitu toh, jadi tidak muncul atau tidak kelihatan gelombang. Nah, ini coba saya gunakan frekuensi rendah agar kelihatan ada gelombang. Nanti kita eksperimenkan ya. Baik, kita balik ke amplifiernya. Ini kita sudah melakukan perubahan feedback dan pengaturan volume. Sekarang kita mengukur tegangan ya, dengan input sekitar satu kotak ya, atau 0,6 ya. Nanti kita ukur berapa outputnya. Sekarang kita coba melihat bagian outputnya. Kita fokus ke outputnya karena kita sudah membahas penguatannya. Nah, coba ini saya pause ya. Di sini terlihat tegangannya itu ini kan ini 0,6 kali 3 kotak berarti sekitar 1,8 ya, 1,8 volt AC ya. Karena jadi di sini positifnya 1,8, negatifnya juga 1,8. Nah, maka penyebutannya 1,8 volt AC ya, atau RMS 1,8 volt AC. Nah, ini sudah ketahuan nih tegangannya berapa. Nah, kemudian kita nanti menggunakan nilai hambatan speaker. Nah, ini kebetulan speakernya yang saya gunakan nilainya 64 ohm. Ya, 64 ohm. Sedemikian hingga kita nggak repot-repot mengukur berapa hambatan ya. Karena di bagian belakang speaker itu biasanya tertera berapa ohm speakernya itu. Makanya rumus yang saya gunakan, saya milih yang V kuadrat R ya. Nah, dengan demikian lebih mudah ya untuk melakukan perhitungan ya. Jadi yang saya gunakan V kuadrat dibagi R. Baik, pengukuran sudah dilakukan ya.
hambatannya 64 ohm, lalu tegangannya 1,8. Nah, sekarang kita tinggal menentukan berapa daya. Nah, di sini dayanya ditentukan berdasarkan hasil pengukuran output tegangannya, lalu hambatan speakernya, ya. Jadi tegangannya tadi kita ukur 1,8 volt AC, ya. Lalu VRMS yang kita butuhkan untuk menentukan daya. VRMS itu tegangan efektifnya, ya. Nah, VRMS itu rumusnya V puncak dibagi akar 2, V peaknya itu 1,8, akar 2 nya 1,414, ketemu 1,27 VRMS. Ini V efektifnya. Lalu speakernya 64 ohm, ya, tertera 64 ohm. Nah, jadi kita sudah peroleh tegangan, kita sudah peroleh hambatan. Nah, kita tinggal masukkan aja ke perumus persamaan P sama dengan V kali I itu sebagai dasarnya. Sementara I sama dengan V kali R, maka kalau digabungkan menjadi VRMS kuadrat dibagi R. Nah, kita tinggal masukkan aja nilainya 1,27 kuadrat dibagi 64, ya. Nilainya 0,025 watt. Ya, mungkin Anda beranggapan tuh Pak kok kecil banget. Ini kan hasil eksperimen kita kan. Jadi kalau Anda punya amplifier di rumah, ya tentunya nggak seperti ini nilainya. Anda perhatikan dulu, Anda catat dulu hambatan speakernya berapa ohm, ya mungkin 4 ohm atau mungkin 8 ohm. Lalu pakai osiloskop, lalu outputnya diukur pakai osiloskop berapa maksimalnya, jangan sampai distorsi, ya. Nah, begitu ketemu V peak-nya, nanti Anda masukkan persamaan ini, nanti ketemu berapa daya amplifier di rumah Anda. Nah, gitu, ya. Caranya sama, ya. Caranya sama. Ya, jadi dengan demikian kalau misalkan Anda penasaran, ya, berapa sih daya di rumah, daya amplifier di rumah, lah bisa melakukan pengukuran seperti yang kita diskusikan barusan, ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, ya. Dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di topik yang berbeda. Ya, tadi kita sudah melakukan eksperimen, ya, untuk mengukur daya dengan rangkaian yang sederhana, ya. Daya itu akan dihasilkan sesuai dengan hasil ukur. Jadi hasil ukur yang tadi kita lakukan itu untuk eksperimen sederhana, tapi caranya sama untuk pengukuran daya yang amplifier yang berbeda. Ya, caranya sama karena rumusnya sama. P sama dengan V kali I. I-nya yang dicari dengan V dan R, ya. Maka P sama dengan V kuadrat dibagi R. Asal rumusnya sama, caranya sama, akan tidak ada masalah bila diterapkan di amplifier yang berbeda. Baik, saya kira itu, ya. Saya cuma sekian. Selamat pagi. Sekian dan terima kasih.